warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, nomor induk mahasiswa 2201680123 dari LPTK UMP. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran yaitu kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar lagi. Hari ini ada tidak masuk? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang periksa kerapian. Periksa. Sudah selesai. Sekarang kita mempelajari tema. Nah, tema apa? Tema 1, pembelajaran 1. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang pembelajaran yang kemarin tentang listrik, rangkaian listrik. Sekarang kita lanjutkan ke tema globalisasi. Untuk kita sebagai satu kita kepada tanah air, kita menyanyi lagu sama-sama. Sekarang tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tema tujuan pembelajaran tema kita adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar siswa mampu menguraikan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kemudian melalui pengamatan gambar siswa mampu mengembangkan tes eksklamasi ilmiah secara lisan dan tulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan bagus. Kemudian melalui PPT, siswa mampu menguraikan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan baik. Sekarang kita berada di era globalisasi. Saat ini kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu mengerti tentang globalisasi? Globalisasi apa? Globalisasi dunia kita bisa mendengarkan info, mendapatkan berita itu secara cepat. Era globalisasi ya. Sebagai penyemangat kita tepuk
organisasi. Globalisasi adalah proses masuknya, jangan lupa ya, yang penting-penting langsung dicatat. Globalisasi, proses masuknya ruang lingkup dunia. Globalisasi itu penyebabnya ada antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan transportasi. Kita tahu bahwa saat ini globalisasi sangat berkembang sekali. Kemudian sini ibu punya gambar apa ini? Masker. Nah, sekarang negara ASEAN itu apa saja? Amati berbagai produk. Contohnya, di dulu punya produk ini, dan pakaian, tas, sepatu yang dipakai oleh temanmu, semua, dan juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kita. Bisa kan kamu menemukan ini dari mana ini? Swiss. Jangan itu aslinya dari Swiss. Nah, contoh baju batik Indonesia. Asal bisa dicatat juga. Baju batik dari Indonesia. Sepatu dari Indonesia. Tas dari Indonesia. Handphone dari Cina. Buku dari Indonesia. Jam tangan dari Swiss. Boneka dari Cina. Terus karpet dari Turki. kemudian mobil dari Jepang. susu dari Selandia. Ya. Sekarang globalisasi ini menghadirkan beragam produk dari negara lain yang kita pembeli kita bisa menemukan berbagai makanan dari negara seperti pizza, jam tangan, boneka, produk-produk itu dari negara lain. Produk Indonesia juga banyak ditemukan di luar negeri, misalnya batik. Dengan adanya perkembangan komunikasi dan transportasi, menjadikan barang-barang tersebut mudah dibeli. Kemudian bagaimana dengan Indonesia, kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Bagaimana kerjasamanya? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama berbagai bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan Asia Tenggara di era globalisasi? Bentuk kerjasama yang terjadi merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang. Ini contoh. Halo anak-anak, kembali lagi. Kali ini kita
kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Khususnya kali ini kita akan belajar tentang kerjasama di bidang sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan olahraga. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah kerjasama di bidang sosial. Nah, apa saja contoh kerjasama di bidang sosial? Yang pertama adalah pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Kedua, penanggulangan bencana alam. Ketiga, perlindungan terhadap anak cacat. Keempat, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kelima, pembangunan sosial dengan menekankan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Selanjutnya yang keenam adalah pemberian bantuan terutama kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang ketujuh, menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 8. Mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang kesembilan adalah meningkatkan kesejahteraan. Itu merupakan contoh kerjasama di bidang sosial. Selanjutnya kerjasama di bidang budaya. Apa saja ya contohnya kerjasama di bidang budaya? Yang pertama, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. Yang kedua, pemberantasan buta huruf. Ketiga, temu karya pemuda ASEAN. Yang keempat, program tukar-menukar acara televisi ASEAN. Yang kelima, festival lagu ASEAN. Dan yang keenam adalah mengadakan pentas budaya seperti tarian, alat musik, pertunjukan rakyat, atau kuliner nusantara di luar negeri. Selanjutnya, kerjasama di bidang pendidikan. Halo anak-anak, kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan. Tadi kalian sudah melihat kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya. Sekarang ini kalian perhatikan gambar ini. Nah, sekarang kalian saya bagi dalam 3 kelompok. Kita diskusi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya.
Kelompok 2 bisa dibacakan hasil diskusinya. Terima kasih. Satu maju. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Kelompok 3 maju. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah proses masuknya kota Terima kasih kelompok 3. Karena tadi kalian sudah berdiskusi tentang globalisasi kerjasama Indonesia sebagai media sosial maupun budaya. Yang sosial tadi kerjasama kemanusiaan, menjaga perdamaian, mewujudkan Asia bebas narkoba, mendirikan berbagai negara-negara tetangga itu kita dalam kerjasama multilateral. Sekarang baca ini dibaca masuk ke kelas ini paragraf 1. Sekarang paragraf kedua. Perubahan
sudah membaca bacaan tentang pinter menjadikan kamu dunia. Dari bacaan tersebut, apa isi dari bacaan tersebut? Paragraf pertama, yuk tunjuk jari ya. Menjelang akhir pertemuan selama 24 materi luar negeri ASEAN berdasarkan acara Paragraf kedua, tunjuk jari, yuk ya. makanan tradisional dan kesenian dapat menghasilkan kemenangan angkut interaktif. Paragraf ketiga, tunjuk jari, yuk Mbak Asri. Menteri luar negeri Ini bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan pertemuan kerjasama menjadi salah satu pendiri ASEAN. Sekarang, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Yaitu mampu membagikan kebahagiaan bagi semua orang. Ini bisa mengenalkan kepada Indonesia kepada negara lain. Isinya tentang ini. Kalian sebagai pelajar jangan lupa tetap rajin belajar, tetap semangat, selalu gotong royong, selalu kerjasama dengan temannya, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa Pak anak-anak bersyukur? Karena saat ini anak-anak masih bisa diberi kesehatan, sudah bisa masuk sekolah semua. Nah, kelihatannya kok kurang semangat. Kita tambah semangat lagi. Tambah semangat. Tadi kayaknya sudah membaca tentang bacaan dan memberikan informasi sesuai dengan kalimat tadi. Sekarang, tahukah kamu listening? Nah, seperti listening. Ini mempunyai peran yang penting dalam globalisasi. Bagaimana produksi dalam globalisasi? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengarkan bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Sebagai belahan dunia dapat saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan juga seakan kita dalam satu desa yang sangat besar. Era globalisasi ini kita juga membutuhkan yang namanya listrik. Sekarang kembali listrik tenaga air. Sekarang dibaca Mas Yuni. Kembali listrik. Bisa memiliki peran penting dalam globalisasi. Bisa dapat globalisasi
pembangkit energi listrik dengan tahu ini sumber energi listrik jadi dapat bisa dari tenaga air atau panas ini maupun dari sumber energi lainnya. Ini skema PLTA. Ini. Sekarang kita lihat Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Hampir setiap harinya manusia menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Energi listrik yang digunakan berasal dari berbagai macam metode. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang paling kuat di antara pembangkit lainnya. Pembangkit listrik tenaga air ini bahkan sudah dikembangkan sejak zaman kuno. Pada saat itu, tenaga air yang didapatkan dari putaran kincir digunakan untuk menggiling gandum serta berbagai kegiatan lainnya. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini awalnya mulai dikembangkan pada tahun 1770-an oleh seorang yang bernama Bernard Forest de Bellido. Beliau adalah seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Ia menjelaskan teori tentang mesin hidrolik bersumbu vertikal dan horizontal dalam sebuah bukunya yang berjudul Arsitektur Hidrolik. Teori inilah yang dipakai dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, itulah sepintas sejarah awal mulanya PLTA. Next, kita lanjut komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, setidaknya ada 5 komponen utama. Apa sajakah itu? Nomor 1, waduk atau bendungan. Salah satu komponen PLTA yang paling penting adalah waduk atau bendungannya. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tak hanya itu, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. Nomor 2, pipa pesat. Pipa pesat adalah alat yang berfungsi mengalirkan atau menyalurkan air ke turbin. Nah, pipa pesat dirancang khusus dengan ketinggian tertentu agar energi potensial yang diberikan oleh air kepada turbin cukup untuk menggerakkan turbin tersebut. Energi mekanik dari aliran air dan meneruskannya ke generator. Pada roda turbin terdapat sudu yaitu konstruksi lempengan dengan bentuk dan penampang tertentu. Aliran air yang melalui ruang di antara sudu tersebut akan mengakibatkan roda turbin berputar dan menghasilkan energi kinetik yang akan digunakan oleh generator nantinya. Nomor 4, generator. Generator adalah komponen PLTA yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik yang didapatkan dari turbin menjadi energi listrik dengan cara memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet yang akan menghasilkan listrik. Nomor 5, jalur transmisi. Nah, jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Itulah tadi komponen. Sekarang tadi kalian sudah tahu tentang komponen komponen listrik. Sekarang kita mengerjakan LKPP-nya per kelompok. LKPP-nya kita kerjakan per kelompok. Sudah selesai, LKPP-nya dikumpulkan. Yuk, LKPP dikumpulkan dulu. Sekarang, bagian dari LTA tadi ada bendungan, turbin, generator, ya. Bagaimana kita cara menghemat energi listrik? Yang pertama, menggunakan alat hemat energi. Yang kedua, matikan alat
alat elektronik jika tidak digunakan. 3. Gunakan alat elektronik sepenuhnya. Nah, sekarang Kesimpulan. nah, dari pertemuan tadi kita simpulkan apa aja anak kesimpulan pada hari ini? Para mengenal Setelah kalian menarik kesimpulan, Bu Guru membagikan lembar evaluasi. Evaluasinya dikerjakan. Jangan lupa ya, dikasih nama dan nomor absen. Evaluasinya dikerjakan. Kalian kerjakan evaluasi. Nama dan nomor absen jawaban. Ya sudah selesai ya evaluasinya. Sekarang kalian pada hari ini sudah belajar tadi tentang pembelajaran dan sudah menarik kesimpulan. Jangan lupa nanti setelah di rumah materi hari ini dibaca lagi ya. Agar tugasnya dari guru dikerjakan. Sebelum kita akhiri, kita belajar pada hari ini kita sebagai cinta kepada tanah air, kita menyanyikan lagu daerah.